scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting Jemaat GPMO sendiri ya, itu bisa berdasarkan data yang ada, bahwa data-data tentang jemaat ini bisa dibilang tidak jelas untuk awal mula, tetapi patokan yang dipakai supaya momen awal jemaat ini dibilang berdiri itu GPM sepakat bahwa terkait dengan hal itu sebaiknya dipakai baptisan pertama. Keterangan tentang baptisan pertama di jemaat GPMO sendiri tahun 1816. Ada keterangan bahwa sebelum itu tahun 1805 sudah ada guru Injil Lukas Watimena kalau tidak salah. Tetapi datanya tidak tercatat, dan karena itu tidak bisa dijadikan dasar untuk informasi tentang Injil masuk di sini atau berdirinya jemaat ini. Berdasarkan kesepakatan gereja itu disepakati bahwa tahun 1816 itu tahun berdirinya jemaat ini berdasarkan baptisan pertama guru Injil JW Siwaliti. Nah, baptisannya 12 orang, namanya dikirim langsung kepada Yosef Kamjamur. Jadi 6 November 1816 itu sejarah gereja ini jemaat berdiri, bukan gereja. Nanti tahun 1875 baru gereja ini selesai dibangun. Jadi kalau dihitung 1875 sampai 2023 itu 148 tahun. Yang tadi bilang kuncinya itu 148 tahun. Karena itu gereja diresmikan 1875 sampai sekarang 2023 berarti 148 tahun gereja ini. Sementara kalau dihitung dari 1816 sampai dengan 2023 berarti jemaat ini sudah berdiri 207 tahun. Raja yang jadi kepala tukang kalau tidak salah, Johann Abraham Presiden. Gereja ini awalnya begini, dipugar, kemudian ada penambahan. Nah, itu nanti sebaiknya ditanya saya kepada orang itu, baik yang dalam jemaat maupun yang ada di dalam jemaat ini. Bicara tentang tradisi sebenarnya, ya. Adat bukan punya tempat di dalam gereja. Tradisi masyarakat yang bisa dibawa, apa yang bisa dibawa. Tentu saja gereja tidak menolak apa yang menjadi muatan lokal masyarakat, karena gereja datang masyarakat sudah ada, dan karena itu gereja sebenarnya berkendara di atas tradisi masyarakat itu untuk menjumpai masyarakat itu sendiri. Dan karena itu salah kalau gereja menolak apa yang menjadi muatan masyarakat itu, muatan lokal. Karena itu GPM sendiri sudah bijak menentukan ada kebaktian etnis setiap minggu kelima. Kalau ada bulan yang ada hari minggunya sampai 5 itu ditentukan untuk kebaktian etnis, ya. Lalu kemudian menampilkan punya tradisi-tradisi berpakaian, busana, kemudian budaya mata pencarian dimasukkan ke sini. Itu bukan untuk menggantikan itu, tapi itu untuk menguatkan khotbah, itu untuk menjadi kesaksian, memberi pesan-pesan moral kepada anak-anak negeri bahwa ini yang menjadi ketum punya kearifan lokal, ini yang menjadi ketum punya kerja keras, ini yang ketum gumuli sebenarnya. Ini harapan ketum yang ketum doakan supaya terus hidup melalui jadi berkat untuk anak cucu. Sekaligus untuk mengingatkan generasi muda, anak-anak bahwa ini yang menopang orang, bukan kekayaan seperti di luar, apa pukul sagu, jual sempe, bikin sempe jual, berjaring itu. Jadi gereja punya tugas untuk mendoakan ritual-ritual adat, tetapi ritual adat tidak dilakukan di dalam gereja karena ada Bayi Leo, masing-masing punya tempat. Sehingga kita menghormati Tuhan dengan menghormati gereja, kita menghormati raja dengan menghormati Bayi Leo, dan rumah raja ada, tempat orang bilang tempat pemali ada, rumah-rumah kewang ada, masing-masing punya tempat sendiri. Sehingga ketong membudayakan tradisi itu supaya dia lestari, tapi ketong tidak membawa ritual adat itu sendiri ke dalam gereja, tidak. Cuma bawa dia punya simbol-simbol untuk memperkenalkan saya, inilah pergumulan kita, ini konteks pergumulan gereja. Lenso berang ketika kita pakai di ibadah, inilah budaya kita. Tetapi ketemu saya bawa kepercayaan itu masuk
Ketun cuma memperkenalkan bahwa inilah konteks GPM, konteks gereja. Gereja bergumul di ranah ini. Gereja diutus juga untuk pergi dan berdoa sampai ke gereja, berdoa di sisi adat dalam pelaksanaan ritual adat. Gereja berdoa di tempat-tempat keramat menurut adat dan negeri. Tetapi gereja tidak menjadi bukan bagian dari adat itu. Gereja bukan, majelis jemaat bukan tua adat, pendeta bukan tua adat. Gereja hanya mendampingi untuk menopang dalam pergumulan supaya semuanya jalan seturut kehendak Tuhan, jadi untuk kebaikan jemaat, untuk kebaikan masyarakat. Ketong jauh dari berbuat kesalahan untuk sesuatu yang kudus. Kekudusan itu bukan cuma ada di gereja, kekudusan itu juga ada di seluruh tanah negeri ini misalnya. Sebab ada janji Tuhan dengan negeri ini. Gereja cuma datang untuk meneguhkan janji Tuhan yang sudah moyang-moyang. Jadi itu jangan sampai salah berpikir bahwa ada adat yang bisa dibawa masuk ke dalam gereja. Bukan, simbol-simbolnya untuk menegaskan inilah pergumulan dan konteks kita. Lalu kemudian tadi kita sudah bilang nanti pemugaran dan sebagainya itu nanti tanya saya kepada Anda, masih ada banyak orang yang masih hidup yang terlibat dalam kegiatan itu. Kemudian terkait dengan sistem data pencarian data-data jemaat ini, nanti ambil dokumen data jemaat saja untuk memperkaya hasil penelitian. Antua tuh orang pemanas pada gereja. Antu dulu hari sama ganda-ganda ya ada Sapeno di Surya, ada Tita Hena, ada Manu Putih di Wai, di Suli, di atas di ini ada Silahoi, ada Serhalawang, kita kandangan itu dari sama teh. Oh, lalu karena bilang apa cerita tuh waktu bikin gereja tuh Bapak Raja tua sekali tuh orang tua pamalas jahat. Salah untuk dulu. Berarti tekanan raja lalu marga-marga itu keluar dari tuh. Marga-marga keluar dari teh. Tapi dagan-dagan tuh. Jadi manusia yang tongkam mimbar itu raja yang dulu yang pamalas bikin gereja lah dong bikin akan par. Oh, lalu Oma, lalu yang tanpa raja tuh, yang tanpa raja di atas tuh? Tanpa raja tuh, yang mana balakan tuh? Iya, itu kan itu tanpa raja, khusus untuk raja. Sembolnya ada yang, pokoknya kalau keluarga raja pulang sama gereja tampar situ sudah tuh. Kalau gereja pono kan orang-orang zaman sekarang itu juga. Iya, tapi kalau misalnya keluarga raja semua ada pulang yang don't tinggal di situ tuh Oma toh, dulu di situ. Keluarga raja, majelis begini ada lain. Ada keluarga orang, ada tanpa yang orang siapa ada yang ada penduduk juga, ada apa itu beda-beda tanpa lah ya. Beda tanpa. Oh, jadi yang sempun dusun, yang sempun apa tanpa dulu sendiri, yang punya dusun duduk sendiri, majelis sendiri, raja sendiri. Ada sebelah kanan sendiri, ke sebelah kanan mimbar sendiri, sebelah kiri mimbar sendiri. Ini raja itu bagian belakang tuh. Oh, berarti itu yang dong bilang raja dulu yang jahat lalu marga-marga keluar dari. Itu raja, itu bagian belakang yang kas tinggi, ya apa tambah duduk tinggi itu raja punya. Lalu Oma yang kalau yang tanpa ya mimbar tuh ada kan buah artis yang kalau yang tanpa di atas yang panutup. Payung itu apa Oma? Sama payung tutup mimbar begitu juga. Orang-orang belum tahu. Mungkin zaman-zaman dulu tuh payung-payung raja begitu kapo Mae jadi pas itu cuma waktu pada mimbar saja itu sudah dulu. Berarti sulama itu ya Mae. Gereja 100 tahun tuh mana ada. Suasar 100 tahun. Berarti gereja ini belum sampai 200 tahun ini 148 tahun. Barang dia pemodel juga kayaknya belum 148 tahun nih. Belum cukup ke apa? 148 Oma. Sekarang? Iya sampai sekarang. Oh, barang dia pun kunci 148 tahun. Ya umur 100 tahun tuh masih umur 1 tahun gitu apa?
Lah berarti batul juga sekarang Oma Nisa su 79 tahun. Berarti sampai sekarang ini su 148 tahun. 10 Lah gereja itu saja renovasi 10 tahun. 10 kasih 79 kurang. Kurang 10 69. Kalau 79 kurang 10 69. Nah, 69 kurang. Ngomong pas 1 tahun lebih. Oh berarti lah berarti pas Oma 10 tahun labe gereja itu su 100 tahun. Berarti su labe dari 148 tahun dong gereja itu. Masih gede. Oh, berarti labe dari 148 tahun tapi belum 200 tahun. Kalau Hmm.